yang dilakukan dinas sosial atau pemerintah ini untuk mensosialisasikan yang 22.000 ini yang non aktif ini? Ya. Ini kan menjadi polemik di masyarakat nantinya. Ya. Terima kasih Pak Dewan. Jadi karena tahun ini Pinrang mendapatkan sekolah rakyat dari Kemensos. Kalau itu ini kita masuk tahap 3 bersama Goa, Enrekang, Lu Timur, Pangkep. Jadi kita mendapatkan sekolah rakyat yang berlokasi di Malimpung. Insya Allah sudah proses tahap pemberkasan. Juli itu kita lelang, kemudian action di bulan Oktober. Namun di 2026-2027 kita harus membuka rintisan. Jadi anak-anak yang berada di desil 1 dan 2 itu kami akan membuka pendaftaran untuk sekolah rakyat karena ini merupakan proyek strategis nasional. Jadi alhamdulillah berkat lobby kami sehingga Pinrang yang tadinya tidak muncul proposalnya kemudian kami susul terus akhirnya turun dan kunjungan kami dengan Pak Bupati kemarin diberikan di tahap 3. Jadi terkait masalah apa yang dikatakan betul Bu, kami juga dikerumuni di sebelah karena sesuai dengan surat edaran, surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 HUB 2026. Jadi begini Pak Ketua, kemarin itu banyak penerima PJJK yang memang dia desilnya 6-10. Tapi setelah dilakukan pengkajian, data 20 Pinrang itu 22.000 jiwa yang harus bergeser dari penerima PPJK ke non PPJK. Ada yang 15.000 yang tadinya tidak mendapat PPJK itu mau dikasih masuk di PPJK. Nah, jadi kemarin banyak kasus setelah saya berdiri di sebelah, Bu, sepertinya kita tidak layak dapat mandiri karena kita datang dengan pakai mobil, sementara listrik rekening listrik tak 22.000, ini menandakan Anda perubahan listrik. Oh, korpong jadi akan pigo mandiri makin saja 35.000 per bulan. Jadi memang tidak bisa di data ini kita banyak masyarakat kita Pak Dewan yang mereka selalu mau dianggap kurang mampu. Mereka selalu kurang. Setelah dibuka DTSN-nya, ditanya sama teman-teman, Bu ada rekening listrik tak? 1 2 kapan Bu? Ada motor tak? Dia bilang tapi setelah dilihat fotonya, buktinya, oh masih bagus sih motor tak Bu. Berarti dianggap keluarga ini mampu. Dia berada pada desil 6-10. Dan ini perlu informasi bahwa hasil surat keputusan Menteri ini tadinya penerima PPJK desil 1-4 Pak Dewan. 1-5 maaf. Sekarang tinggal 1-4. Iya, turun lagi. Jadi banyak Bu kasusnya. Jadi kalau Pak Sidik kemarin menangani, kalau memang sifatnya dia urgen, mau dioperasi atau penyakit kronis, bisa cepat. Banyak kasus kami yang langsung direaktivasi BPJS-nya. Ini intinya sebenarnya ada operator desa dan kelurahan. Sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Terkadang data itu tidak terupdate karena operator yang di desa kelurahan. Kami mau melakukan sosialisasi, tapi kembali lagi terbentur oleh dana. Tapi insya Allah ke depan kami akan Senin ini kami tidak lanjut secepatnya dengan menghadirkan semua pekerja PKH. Pilar sosial kami libatkan termasuk TKSK. Kami akan mengadakan sosialisasi dari mungkin di kecamatannya dikumpulkan semua operator. Jadi kami datang ke kecamatan. Mohon maaf teman-teman Insos, kami tidak berikan perjalanan dinas ke dalam daerah karena ini tugas, karena memang tidak ada. Jadi kami akan berkoordinasi semua dengan mereka Pak Dewan. Yeah. Jadi yang sekarang ini sudah mulai mereka memahami karena kemarin saja tuh hampir saya berdiri duduk di depan pelayanan itu sekitar 30 orang yang datang. Bagaimana ini Pak? Diblokir, bukan diblok, tapi memang setelah Anda dilihat kami cek DTSN-nya, ternyata dia berada pada desil 6-10.
tidak masuk untuk kategori PBJK. Jadi kalau memang tidak masuk di kategori PBJK, kemudian dia sakitnya kronis ataupun urgent, maka dia dilarikan ke UHC. Begitu Pak Sidik ya? Iya, UHC, Universal Health Coverage yang dikelola oleh APBD. Kemudian kalau memang dua-duanya tidak bisa, kami sarankan untuk menggunakan BPJS Mandiri. Karena memang Pak, saya banyak yang seharusnya mendapatkan BPJS Mandiri nampaknya yang 35.000 per bulan. Itu dikasih kemudahan. Begitu dia mendaftar, kalau dia ujian langsung aktif Pak, tidak perlu lagi menunggu 14 hari. Oh Iya, karena kita Pinreng ini masih dalam kategori cut off. Kecuali kita tidak cut off, nanti yang kayak Bone itu, Pak Dewan, Bone itu kalau dia urgent, nah tidak masuk PBJK, tidak masuk UHC, mau masuk mandiri harus menunggu 14 hari baru aktif BPJS. Jadi insya Allah memang ini tugas-tugas kami. Senin ini kami akan, tapi kami sudah memberikan informasi ke teman-teman TKSK, PKA untuk sampaikan ke masyarakat. Kalau ada yang bertanya, sampaikan bahwa seperti ini kondisinya. Bahwa seperti ini surat edaran Menteri Sosial bahwa penerima PBJK itu desil 1 sampai 4. Tapi jika kayak kasus kemarin, ibunya PBJK kemudian anaknya tidak, karena tidak melapor lagi Pak pihak keluarga. Harusnya pihak keluarga melapor untuk perubahan data di desa dan kelurahan. Anakku pertama mimen nih, iya desil sindikat tuh. Itu yang kenapa anakku nasa dia runtuh Pak, dia runtuh tapi kecara alena si dia lapor. Jadi banyak memang kasus. Jadi bagi lapor ke di kelurahan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu adalah input untuk perubahan desil. Jadi nanti dikasih masuk, kemudian tim dari PK meng-GC, kemudian hasil GC diserahkan ke desa kelurahan, masuklah sistem di BPS statistik untuk menghitung desil berapa ini kalau memang dia keluarga tidak pernah terdata desilnya. Tapi kalau orang tuanya desil 1, otomatis anaknya juga akan mendapatkan desil 1 untuk PBJK pengurusan program bantuan iuran jasa kesehatan seperti itu. Jangan sekali-kali memberikan KTP-nya untuk, kalau dia kerja di LAS, pakai KTP menjual untuk pembeli listrik. Jangan sekali-kali memberikan KTP untuk pengurusan atau nomor rekening, kirim ke duit. Kalau dia ditahu umpamanya saya desil 1, penerima PKH, penerima BNPT, kemudian saya dikirim uang di rekening yang selalu masuk bantuannya, pasti diblok. Pasti dideteksi. Itu yang banyak Pak Dewan, banyak keluhan. Maka di penjaranan di Nadena kasih DKA pulak. Tapi iro ATM pakai menerima bantuan, pura-pura giringan aku sini juga boleh Malaysia, boleh Tarakan, makanya langsung terblok. Nah, ini aktif BPJS. Nah, menurut kita kronis ini, kalau menurut dinas sosial itu naik stratanya, naik statusnya, desilnya. Ada di kebijakan yang kami memiliki. Saya begini Pak, mungkin ini jalan bagaimana meladeni masyarakat. Ibu mungkin yang pelayanan di rumah sakit Madising, ambil ke kontaknya jadi cepat tidak perlu lagi masyarakat dari Madising termasuk lagi ke dinas sosial. Ada kontak bahwa tolong cekkan ke ini di desil berapa ini, pasti diladeni Ki. Tapi Bu yang bersangkutan desil 6. Kita jelaskan nih, Bu, Ibu di desil 6 sekarang itu di pendataan yang diterima PBJK cuma desil 1 sampai 4. Karena banyak gitu Pak Dewan. Kenapa hilang desil Pak? Kenapa hilang? Nanti dijelaskan baru. Oh iya, tetap. Saya sampaikan juga ke dia tadi ke dinas kesehatan. Tapi jawabannya tunggu dinas sosial. Ini teman-teman yang terangkat P3K per waktu. Ya, ASN. Jadi kan gajinya kan kita di bawah 1 juta untuk kita. Jadi kakaknya, adiknya ada 2. Ketiga para waktu. Adiknya ada 2. Kakaknya 1, bapaknya dan mamanya. Jadi ada 6 orang. Karena dia lulus par waktu, semua bansos yang diterima, adiknya yang terima beasiswa berhenti. Sedangkan gajinya kan di bawah 1 juta. Iya, betul Pak. Namun ada apa betul begini? Jadi begini, untuk mengkategorikan orang miskin ekstrim miskin itu ada beberapa faktor. P3K per waktu termasuk ASN.
meskipun gajinya tidak sama. tidak Tapi beda. pengkategoriannya dia adalah ASN. Status. ASN status mempengaruhi desil. Langsung naik desilnya. Langsung naik desil. Dan itu bukan kami, Pak. Ini ya cocok. Iya. Bukan maksudnya ini kan tergantung kebijakan kembali. Ada berapa termasuk di rumah sakit Madising Iya, ini? betul. Rumah sakit Madising ini ada yang cleaning service-nya. Cleaning service. Karena dia lulus per waktu, anaknya yang kuliah di Makassar diberhentikan Iya. beasiswanya. Iya. Yang kedua bisnisnya tidak aktif. Nah, dia Itu bilang, sebenarnya. andai kata bisa jangan ke waktu saja. Iya, kalau tidak ada. Itu jadi begini kalau saya lihat Pak Dewan. Konsep yang namanya waktu ini mendasari pusat. Iya. Karena pusat itu anggapannya P3K par waktu itu penghasilannya sambil dibawa gaji UMR. Kenyataannya kita, makanya di SK P3K itu tidak dicantumkan jumlah gaji seperti SK yang lain. Kalau kita kan dibayarkan sesuai dengan gaji sekian, itu jelas. Karena kembali lagi bahwa penggajian P3K ternyata kemampuan keuangan daerah. Nah, itu nanti kami akan sampaikan Pak Dewan. Iya. Kalau ada rapor terkait masalah ini, jika seandainya hal permasalahan ini saya sudah tampung kemarin, kemudian saya Kemensos, pasti saya langsung berhadapan dengan dirinya. Tapi insya Allah saya tampung bahwa kondisi di daerah Pak, dia hilang semua penerima manfaatnya karena status kakaknya yang menjadi P3K per waktu, namun gajinya cuma 250 sampai 500. Nanti saya sampaikan ke Tuhan. Ya. Jadi untuk ke dapur-dapur yang ada di wilayah kerjanya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan satu poin kegiatan turun lapangan. Ya. Tapi jangan disampaikan ke dapurnya. Ya, Jangan sampaikan. Kalau Siap. disampaikan Ya. pasti ya. Jadwalnya. baik kami akan sampaikan pada Jadi itu harapan kami Pak. Ya, siap. Jadi masukan kami dari komisi ini salah satunya untuk kenyamanan anak-anak kita semua di Kabupaten Pindrang. Siap. Kan ada di perjalanan dinasnya Iya, ada ada. di lapangan. Kalau bisa disampaikan kepada kepala puskesmas pada satu rakor atau kapan, ini harapan teman-teman Komisi 4 terkait masalah kenyamanan dan keamanan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Pindrang. Karena kita mau dia sehat dan mereka mau sehat dan cerdas. Jadi salah satu tupoksi kita di kesehatan pengawasan. Jadi kami sebagai mitra kerja sangat berharap untuk hal tersebut. Yang kedua, harapan Pak ke depan. Saya banyak titipan ini dari termasuk PKN Lampa dan PKN Bumi. Adik kan mesti tahu kok ini wilayah usia. Berapa kali ditanya ke gadis kan? Di wilayah itu adalah ya, jadi mudah-mudahan ada perhatian sedikit ke teman-teman komisi ke depan Pak, apalagi kalau siapapun yang diangkat menggantikan gadis ke depan, kami ada harapan sebagai personal, hubungan personal. Saya pikir cukup Pak, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf diganggu pelayanan di kantor ini. Iya. Sebelum ditutup, apa kira-kira inovasi dinas kesehatan untuk tahun ini yang bisa membanggakan? Yang kita berada di peringkat 2 kabupaten kota yang ada di provinsi selatan. Tadi Pak Kadis, baru-baru kan terima penghargaan. Iya. Bagus penghargaannya, tapi kan yang dirasakan anggota di bawah tidak seperti euforianya kita menerima penghargaan. Seperti halnya BPJS kan dapat penghargaan kemarin. Ya, dapat. Wajib. Wajib pertama. Euforianya luar biasa di media sosial. Semua kepala puskesmas mengupload di media sosial. Tidak tahu bahwa masyarakat itu menderita. Izin saya tambahkan Pak. Ya jadi saya bilang ada program yang sangat inovatif untuk masyarakat dan di kalangan pejabat tingkatan. Silakan Bu. Iya, tapi itu sebenarnya penghargaan paling terendah, yaitu Pratama. Ada yang banyak yang terima penghargaan paling tinggi itu adalah Pak Loko Utama
Dan ada 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang terima utama dan Madia. Yang terendah itu adalah Pratama. Dan itu menandakan Madia Bu ya. perat utama. Nanti kita buka Atau di utama, bukan di Palopo, Lu Timur. Lu Timur, Palopo juga. Utama. Lu Timur. Nah, ada Jadi juga jalan-jalan. ya, Lu Timur. Karena mereka kan ada yang menopang. Mereka itu 100% untuk pelayanan kesehatannya memang betul-betul gratis. Karena mungkin dia PAD-nya tertinggi. Visi misi Pak Bupati pengobatan gratis. Itu tanggung jawab kita sebagai tentaranya di bawah. Bagaimana khususnya ini? Kami di sini di DP teriak sama teman di sebelah. Harus gratiskan sesuai dengan visi misinya Bupati untuk mengarah ke sana. Anggaran kita untuk tahun ini kan 40 miliar. 40 miliar ya. Tahun kemarin 43. Jadi apalagi ada 22.000 yang belum aktif, Iya. tantangan besar ini. Iya. Jadi kalau Jadi saya tambahkan dulu, jadi ini kan apa kriteria ini UHC yang kita dapatkan. Jadi kriterianya itu jumlah kepesertaan itu lebih 98%. Jadi kita sudah 98,63% tidak salah. Kemudian keaktifan itu lebih dari 80% dan kita sudah 82, sekian persen sehingga kita mendapat penghargaan UHC Pratama. Sebenarnya yang layak ini yang ikut adalah dinas sosial karena dia memang kalau tentang kepesertaannya cuma mereka tidak punya anggaran sehingga kami yang wakili. Sebenarnya yang ikut ini harus ikut karena di sana panas sekali kami ketemu dengan orang-orang dari dinas sosial. ya Bukan hanya dinas kesehatan, karena kami hanya menyediakan anggaran sebenarnya. Dan tentang bagaimana kepesertaannya adalah dinas sosial yang punya tanggung jawab itu. ya Pelayanan untuk tahun 2026 ini kami dapat bantuan DAK dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih 3,6 miliar. Itu renovasi gedung untuk penempatan beberapa alat antara lain CT scan, cath lab, kemudian mamografi dan sitotoksik. Jadi pasien-pasien yang perlu penanganan CT scan, cath lab dan pemberian obat-obatan kanker itu sudah tidak perlu lagi di Paling kasar. bisa ditindaki di sini. Cuma nanti kita perlu koordinasi lagi dengan kementerian dengan sampai sudah jadi gedungnya alatnya belum datang. Karena ini semua dropping dari pusat. Sementara kita juga bersiap-siap untuk melatih petugas yang akan menjalankan alat tersebut. Petugas yang melatih akan bekerja di ruang-ruang tersebut. Jadi secara garis besar jumlah anggaran yang kami kelola itu di angka 86,1, itu 86 miliar 169 juta 860 ribu rupiah. Ini sudah ada beberapa untuk realisasi di bulan Januari kurang lebih 6 miliar 904 juta 223.549 itu sudah termasuk dengan pembagian jasa medis untuk BPJS. Mudah-mudahan target kita tahun ini bisa mencapai sesuai dengan target. Cuma banyak kendala nanti, terutama ruang perawatan yang harus sesuai dengan standar. Nah, itu butuh biaya juga. Ini yang sepertinya BPJS dia bilang ya pokoknya kami tidak mau tahu, rumah sakit yang ngurus itu. Jadi kita yang pintar-pintarnya rumah sakit yang kelola duit. Ini agak kami agak kesulitan. Nah, sementara dari Pemda sudah ya efisiensi anggaran dibatasi untuk itu.
Saya kira itu secara garis besar, Pak Dewan, pimpinan sidang yang terhormat. Kenapa lagi presiden saudara itu tunjangan radiasi? Iya. Saya merasa bahwa selaku wakil rakyat saya harus menyuarakan dengan apa yang ada di sana. Karena kemarin itu Pak Dewan itu mengatakan, karena dana sudah cukup. Dia bilang, selesai. Jadi sekarang kan masuk tahun lagi, tapi saya tidak sampaikan di sana. Itu marah saya kalau dia tahu bahwa saya begini. Jadi harapan saya kalau memang ada bisa sedikit berapa saja memberikan semangat daripada anak-anak yang ada di sana. Karena keanunya juga kalau saya tidak katakan begitu, karena beberapa rumah sakit dan saya kunjungi tempoh hari, sesuatu bisa dapat begitu. Cuma kita di sini karena itu dan belum menurut Pak Dewan itu cukup. Jadi itu demi untuk kenyamanan anak-anak untuk bekerja saya di sana itu. Iya. Terkait dengan anggaran Dinas Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana Program Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2026 ini dari tahun 2025 itu ada 13 miliar sekian, dan untuk tahun ini hanya mendapatkan 8 miliar 281.640 juta. Kemudian ini terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar 3 miliar 267 juta 410.320 rupiah. Kemudian anggaran DAU atau operasional 787 juta 500. Dan alhamdulillah kami masih dapat DAP BOKB sebesar 4 miliar 226 juta 730 ribu, dengan pembagian untuk bidang P3A sebesar 93 juta 750, untuk bidang PSDIK itu sebesar 158 juta 640, dan untuk bidang KB karena ini ada dana DAK-nya sebesar 2 miliar 20 juta 230 ribu, dan untuk bidang Dalduk 2 miliar 103 juta 300 ribu. Itu untuk anggaran tahun 2026. Terkait dengan beberapa persoalan seperti yang disampaikan juga teman-teman sebelumnya, bahwa yang masih terkait dengan paruh waktu juga, kami ini ada 52 tenaga paruh waktu. Untuk saat ini yang tersedia anggaran untuk pembayaran honor atau gaji mereka itu hanya 300.000. Jadi kalau rata-rata harus 500.000, tapi ini belum ada penelitian secara resmi apakah harus 500.000 semua, berarti kita masih kurang 128 juta. Kemudian termasuk untuk biaya listrik yang selama ini 5,1 juta per bulan, saat ini kita cuma anggarkan 4,7 juta per bulan. Dan kami sudah sampaikan kepada teman-teman untuk hemat listrik, termasuk mengawasi AC apa dan lain-lain supaya tidak banyak yang memakai listrik, dan mudah-mudahan itu bisa mengurangi atau cukup untuk pembayaran listrik sampai akhir tahun 2020. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Dewan. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya sambung sedikit tentang yang ini P3K paruh waktu. Kami mungkin mengusulkan semoga mungkin bisa dari DPRD mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah agar anggaran untuk penggajian P3K paruh waktu ini yang pertama ditetapkan besarannya, kemudian yang kedua dibebankan ke APBD, karena kalau aturan yang beredar selama ini kan yang ada itu sesuai dengan besaran yang sebelumnya. Nah ini teman-teman belum terima SK saja sudah ada polemik di bawah, karena kemarin kami itu ada yang dikontrak karena memang dibutuhkan tenaganya, gajinya itu ada yang sampai 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang gajinya cuma 250.000, nah yang ada yang 300.000. Nah kalau dikembalikan ke aturan
sama seperti sebelumnya, berarti nanti kan ada yang dapat 250.000, ada yang dapat 2,5 juta. Nah ini yang lain kan sudah bertanya, masa kita sama-sama P3K per waktu, tingkat pendidikan sama, ada yang digaji 2,5, si C digaji dengan 2,5 juta. Iya. Kemudian mungkin perlu dipertimbangkan juga, namanya kalau sudah jadi ASN pasti ke depan BPJS meminta untuk potongan 1% untuk ASN di store ke BPJS 1%, jadi dipotong dari masing-masing gajinya ini P3K per waktu, tapi bukan dihitung dari besaran gajinya, 1% dari UMR yang mereka hitung. Nah, gajinya mereka bukan besarannya sama dengan UMR. Kemudian kalau ada 1%-nya, ada 4%-nya yang dibebankan ke pemberi kerja. Dalam hal ini siapa yang mempekerjakan berarti 4% ditanggung dari pemberi kerja. Terus terang kalau kami untuk rumah sakit Madisi untuk menanggung 4%-nya ini, kalau dibebankan ke BLUD 4%-nya ini dari 104 orang atau 103 orang tadi ini, kami belum anggarkan dan memang kemampuan keuangan kami tidak mampu untuk membayarkan itu, dan saya yakin itu pasti akan ada itu 1% dan 4% tadi. Jadi mungkin solusi yang menurut saya ini bagaimana Pak Dewan bisa mengkomunikasikan ke pemerintah daerah yang tadi bahwa besarannya ditetapkan dari pemerintah, mau terserah mau berdasarkan pendidikan atau apa, kemudian penganggarannya dibebankan ke daerah supaya 4%-nya ini daerah Tommy juga yang tahu. Kan agak aneh juga SK ditetapkan oleh Pak Bupati, kemudian gajinya dikembalikan ke misalnya puskesmas yang belutnya puskesmas yang bayar, kemudian rumah sakit ya belutnya rumah sakit yang bayar, akhirnya kan nanti akan bervariasi. Mungkin itu saja Pak Dewan, terima kasih. Untuk kami jadikan sebagai catatan garis besar, kami menarik sebuah benang merah bahwa yang terpenting sekali itu adalah masalah P3K itu dikomunikasikan sehingga ada solusi real yang bisa dirasakan oleh keluarga dan sahabat kita yang ada. Bukan hanya di dinas KB yang disebut saya sebut tadi, tetapi semua instansi menjadi keluhan. Insya Allah akan disampaikan ke Banggar untuk dikomunikasikan ke TAPD untuk mencari solusi real terkait masalah gejolak-gejolak yang muncul di masyarakat. Terkait masalah spesifik apa yang disampaikan Bapak tadi, insya Allah di 6 bulan ke depan kami akan berkoordinasi sejauh mana realisasi yang telah disampaikan. Sama halnya rumah sakit Madisi tadi itu ternyata yang 240 juta di perubahan tidak terserap semua. Nah itu tidak ada dokter dapat tenaga, tapi masuk ke parsial. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah untuk masyarakat Pinrang, khususnya di pelaku kesehatan dan mitra kerjanya kondisi tempat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup pertemuan ini dan insya Allah kita akan buka sesi yang kedua setelah sholat zuhur dengan instansi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Koperasi UKM mempunyai binaan beberapa 400 sekian pelaku UKM dan yang sudah terdaftar melalui online digital sistem UKM itu sebesar 18.000, selebihnya itu masih tahap pengikutan. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada pimpinan rapat bahwa untuk kegiatan-kegiatan sekarang di Dinas Koperasi UKM tidak berbanding lurus dengan rasio sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pinrang. Karena kenapa? Dengan keberadaan 28.000 pelaku UKM yang seyogyanya harus di backup oleh minimal 28 fungsional keurusan dan ditambah 479
koperasi, baik itu koperasi desa maupun koperasi mandiri yang tersebar di Kabupaten Pindrang dengan dengan sumber daya manusia yang ada di dinas itu hanya di backup oleh 3 pejabat profesional koperasi, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah pertambahan dari Kemenko terkait fungsional koperasi sebesar sebanyak 21 orang. Ini pun juga menurut pandangan kami sangat jauh dari harapan. Jadi intinya bahwa dinas koperasi di UKM kalau di dalam itu kelihatan kecil tidak, tapi di luar itu sudah menjadi sangat besar. Dan itu sudah tidak berbanding lurus dengan keberadaan kompleks scale di Kabupaten Pindrang. Sudah berganti nomenklatur yang sama-sama disahkan di tim DPRD, yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga. Jadi kita kasih singkatan, yaitu Dis Parekpora, bukan di paspor karena ekonomi kreatifnya bertambah. Namun sesungguhnya secara uraian penugasan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada yang berubah. Cuma karena persepakatan dengan hadirnya Menteri Ekonomi Kreatif meminta kepada Dendagri supaya nomenklatur untuk dinas yang menangani ekraf harus naik ke permukaan menjadi nomenklaturnya. Itu barangkali pertama. Kedua, yang bisa kami informasikan penggambaran 2026 ini tentu sekaitan dengan anggaran dalam rangka pelayanan ini terjadi penurunan. Karena sama-sama kita tahu ada efisiensi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari teman-teman dalam rangka melakukan pelayanan publik di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Kalau melihat nilai sebenarnya memang jauh sekali drastis penurunannya dari 2025 ke 2026. Secara total di 2025 itu sekitar 7 miliar lebih. Kemudian di 2026 ini tinggal 5 miliar lebih. Drastis penurunannya yang khususnya di kegiatan. Di kegiatan bayan ada yang berkurang di kegiatan yang sama, malah ada juga salah satu kegiatan dalam program itu tidak ada nilainya. Itu pertimbangannya juga dari kami memberikan skala prioritas setelah diberikan pagu dari pimpinan. Kemudian yang untuk tahun ini tidak terlalu banyak melakukan perubahan kegiatan karena sama dengan yang lain adalah keterbatasan anggaran, di mana alokasi anggaran yang dialokasikan untuk operasional itu sekitar 1,2 M, di mana hampir 1 miliar itu untuk membayar pegawai par waktu dan listrik. Jadi sisanya kami belanjakan untuk beli ribbon dan perlengkapan lain dan APK. Jadi tidak ada lagi yang bisa kami utak-atik. Bahkan perjalanan dinas luar provinsi kami menganggarkan cuma 20 juta. Ini pun sudah diundang ke Jakarta untuk penyerahan penghargaan untuk zona integritas wilayah bebas korupsi, di mana Dinas Dukcapil adalah satu-satunya dinas Dukcapil di Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan itu. Jadi otomatis ini mungkin dari 20 juta Januari saja ini mungkin sisa 5 juta Pak. Mau diapa kan? Jadi itu. Yang selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa ribbon yang kami sediakan untuk pencetakan KTP itu kami cuma sediakan untuk 10.000, kurang lebih 10.000 KTP yang siap kami sediakan untuk tahun ini. Dan untuk bulan Januari sampai Februari
itu sebenarnya sudah habis Pak. Saya minjam dari baru filmnya kami pinjam dari Parepare ya. Karena kemarin rencana untuk persediaan tapi ternyata tidak mencukupi untuk itu, dan ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya karena ada beberapa desa yang melakukan pemekaran. Jadi otomatis ketika mereka meminta KTP, otomatis ini sangat tidak mencukupi. Karena apa? Kami prediksi bahwa untuk tahun ini kami membutuhkan sekitar 40.000 hasil cetakan KTP. Jadi kami kekurangan sekitar 30.000 ya. Jadi setiap 1 ribbon itu mewakili 500 KTP. Jadi kalau ini kita masih butuh sekitar 60 ribbon dengan harga 4 juta per satunya, ditambah dengan film dan klinik ya. Jadi itu juga menjadi permasalahan bagi kami. Yang